Iya, welcome Aquarius. Ini untuk readingan dari pertengahan Januari sampai 2000 pertengahan Januari sampai akhir Januari 2026. Aduh, ribet ya. Pertengahan sampai akhir Januari 2026. Aquarius, kalian hmm, center of the readingnya di sini ada Page of Cups. Aku agak mikir lamaan sih tadi ya, nggak langsung oh Page of Cups let's go kita recording, enggak sih. Aku harus kenapa Page of Cups ya. Aku ngerasa ada apa ya, ada perasaan yang harus kalian biarkan meresap gitu. Aku nggak tahu, mungkin uh, ada kejadian tertentu yang kalian alamin belakangan ini yang itu berdampak banget ke perasaan kalian, ke kondisi emosional kalian, tapi belum bener-bener kalian resapi gitu. Masih oh ya udah itu ada kejadian itu kemarin, terus kalian masih apa ya, ya udah hidupnya dijalanin lagi gitu. Padahal yang kemarin tuh berdampak banget gitu. Tapi mungkin karena alasan kesibukan juga atau alasan kalian nggak punya waktu atau nggak punya ruang untuk mengolah perasaan yang kemarin, jadinya kalian agak gimana ya, masih ada yang ngeganjel gitu. Iya, kayak tadi aku sebelum apa sih, aku tadi begitu kartunya dibuka aku nggak tiba-tiba langsung klik recording, nggak gitu. Ada momen dimana bentar aku harus biarkan perasaan ini meresap dulu gitu, let it sink in kayak gitu. Dan aku ngerasanya uh, ini bukan hal ringan yang jelas ya, ini cukup berat untuk bisa kamu resapin. Mungkin uh, ada faktor kehilangannya juga, mungkin kalian sempat ngerasa kehilangan sesuatu dan itu belum benar-benar kalian ngerti gak sih, kehilangan yang nggak bisa kalian dapetin lagi. Terus uh, sebenarnya kalian sedih di situ, tapi kalian mutusin buat ya udahlah, hidup mah harus terus berjalan kayak gitu, nggak dikasih ruang untuk grieving kayak gitu. Ya mungkin kehilangannya bukan kehilangan yang apa sih, kalau dilihat dari orang mungkin bukan kehilangan yang gimana banget sih, yang nggak sampai kayak apa sih, mungkin ada orang terdekat kita yang meninggal kayak gitu, enggak sih. Ini lebih kayak kalau dilihat dari sudut pandang orang luar, ini kehilangannya cukup kehilangan hal yang sepele atau hal yang ringan. Makanya begitu kalian seolah ngelihat ini sebagai hal yang biasa aja gitu dan nggak terlalu dipikirin, orang orang sekitar kalian juga anggapnya kayak biasa aja gitu. Oh ya emang biasa aja kok, cuma misalnya kayak cuma hilang pulpen doang kayak gitu. Tapi kamu tahu gitu makna atau arti dari pulpen itu, kamu tahu gitu ya seberapa berharganya si pulpen itu, dan kamu malah kayak ngebiarin ya udahlah cuma pulpen ini gitu. Padahal itu ada makna yang lebih dalam, ada value yang lebih besar yang udah hilang di hidup kamu, dan kamu nggak ngasih ruang untuk apa ya, mengolah rasa itu, kayak meresapi atau jadinya ganjel. Itu sih yang dari aku pikirin. Ya, crossing the reading ada the magician. Mungkin ini yang tadi aku bilang, kalian nggak punya waktu nih untuk ngurusin hal sepele ini dalam tanda kutip, karena kaliannya sendiri lagi apa ya, lagi kalau ngeliat magician di sini rasanya agak hektik aja sih. Dia yang harus dia urusin gak cuma cupsnya doang, tapi one sword sama koinnya gitu. Kalau tiba-tiba dia harus fokus sama page of cups ini, yang tiga lainnya nggak akan ke handle kayak gitu. Iya, yeah, mungkin kaliannya lagi sibuk, mungkin kaliannya lagi banyak kerjaan, lagi banyak yang harus kalian handle. Makanya kalau kalian terlalu mau fokus ke perasaan kalian doang, ntar kerjaan yang lain berantakan nih, nggak punya ruang gitu untuk ngehandle perasaan kalian. Makanya kalian biarin, mungkin niatnya biarin lewat gitu aja, tapi semakin kesini semakin dibawanya kok makin berat kayak gitu. Dikira perasaan yang kemarin itu bakal bakal hilang begitu saja, tapi makin sini kok nggak hilang-hilang. Root of the readingnya ada Seven of Coins. uh, Mungkin ini ada hubungannya sama progress kali ya. Kayak kalau balik ke hal tadi, yang hilangnya kenapa nggak apa sih, perasaannya kenapa nggak hilang-hilang, soalnya ini bukan perasaan yang dibangun kemarin sore kayak gitu, bukan perasaan yang kamu temuin kemarin sore dan bisa hilang besok pagi, enggak sih. Ini perasaan yang
udah kamu simpan cukup lama, udah ada di hati kamu cukup lama, makanya begitu hilang tuh kayak aduh kok ada yang hilang ya. Sepele sih sebenernya, iya, mungkin nggak yang apa ya, nggak yang kehilangan yang membekas banget gitu, tapi ada rasa kehilangannya. Di Chariot di sini mungkin ada hubungannya sama, kalau Chariot aku, dia agak-agak apa ya, dia butuh kontrol itu kali ya. Ya Chariot itu butuh kontrol, dia butuh arah kayak gitu. Dan dia ada di pas energi, mungkin ada momennya dimana kamu ngerasa kayak nggak jadi diri kamu gitu. Iya, karena hal ini gitu, karena ada perasaan yang ngeganjel ini, kalian ngerasa kayak aduh nggak, gue nggak jadi diri gue nih kayak gitu. Makanya kayak agak hilang arah kayak gitu, nggak tahu harus kemana, agak bingung mungkin. Oke, crowning readingnya ada Five of One, sama future energinya ada Four of Sword. Yang jelas kalau lihat Four of Sword di sini jelas banget butuh istirahat ya. Atau mungkin uh, ya kalau ngeliat magician di sini hektik gitu, aku pikir fokus sama salah satu halnya dulu. Ya kayak di sini ada cup, sword, one sama coins. Di magician juga dia punya semuanya. Tapi aku pikir kalau kamu mau fokus sama satu-satu gitu, diberesin satu-satu, nggak semuanya kalian apa ya, nggak semuanya kalian handle sampai harus uh, mengabaikan satu dua hal gitu. Kayaknya itu cukup membantu sih, kayak mungkin take it slow, jangan segalanya kalian kerjain. Mungkin ya, mungkin bisa juga kalian ngambil apa sih, segalanya kalian kerjain itu juga salah satu alasannya buat ngedistract rasa kehilangan ini, atau perasaan yang ngeganjel ini, yang gak enak ini, yang pengen kalian cepet-cepet apa ya, sudahin gitu. Aduh nggak mau nih lama-lama ngerasa kayak gini, udah gue fokus ke kerjaan aja, atau gue fokus ngapain gitu. Jadinya the magician gitu, segala dikerjain. Dan itu yang jadinya five of wands, karena kalian ngambil segala apa sih, kayak jadinya segala kalian kerjain gitu, segala kalian uh, ya segala kalian ambil, segala kalian kerjain, padahal hal yang harusnya kalian fokusin tuh nggak kalian fokusin, kayak beresin masalah perasaan yang ngeganjil ini malah kalian abaikan gitu. Jadinya konfliknya di diri kalian sendiri. Jadi ada, mungkin ada bagian dari diri kalian yang ngeberontak gitu, yang ngerasa kalau uh, bentar. Ya oke, sorry tadi kepotong bentar. Sampai mana kita tadi? Oh iya, konfliknya malah di diri kalian sendiri gitu, karena kalian nggak apa sih, dalam diri kalian udah berontak nih kalau masalah ini pengen dimention gitu, pengen cepet-cepet diberesin, tapi kalian nggak mau fokus ke situ, kalian malah fokus ngerjain hal lain. Dan ngerjain hal lainnya tuh bukan kerjaan yang kalian fokusin atau kalian kerjain langsung beres gitu, enggak, malah jadi kerjaannya numpuk gitu. Ya yeah. Karena emang mungkin saat ini kayaknya kalian emang waktunya untuk apa ya, untuk merasakan perasaan ini. Ya kayak four of sword di sini, dia kayak dia cuma tiduran aja gitu, nggak aktif, nggak produktif. Dan nggak masalah, aku pikir emang ada waktunya kita untuk nggak produktif emang, apalagi kalau ada hal yang emang harus kita rasain. Ini something ya, kalau ada perasaan yang sebenarnya ada, kita punya rasa jengkel atau kita punya rasa kecewa gitu soal satu hal, tapi kita nggak benar-benar mengolah rasa itu dengan baik gitu. Yang ada five of one di sini, jadinya kita malah memproyeksikan kekecewaan kita atau kemarahan kita ke orang-orang sekitar, yang tadinya konfliknya harusnya cuma ada di dalam diri kita doang, malah ini jadi konfliknya kita bawa keluar gitu. Itu sih yang gue pikir agak agak meresahkan, atau agak, kalau bisa jangan sampai kayak gitu sih. Ya kayak di Chariot di sini, dia butuh kontrol, dia butuh arah, jangan dibiarkan uh, jadi kuda liar gitu aja. Ya apalagi soal perasaan kayak gitu. Oke, posisi kalian sebagai penanya di sini ada
Eight of Coins, kalian cukup tekun sih. Kalau ngeliat Eight of Coins aku selalu kayak kesannya adalah kalian tekun, kalian fokus kerjanya. Dan mungkin ini juga yang bikin yang bikin kalian jadi agak enggan kali ya, agak ogah untuk ngurusin perasaan saat ini. At least saat ini kalian nggak mau dulu ngurusin hal-hal berbau kayak emosional atau perasaan kayak gitu. Perasaan kalian sendiri kayaknya kalian tekan jauh-jauh. Tapi jadinya kayak uh, Ten of Sword di sini ini kayak Four of Sword yang tidak diistirahatkan gitu aku liatnya. Kalian udah waktunya kalian tidur, udah waktunya kalian istirahat, tapi kalian masih terus kerja. Yang ada badan kalian malah jadi capek sendiri gitu. Begitu kerjaannya mungkin emang selesai, tapi kalian malah jadi capek, ngerti gak sih? Kayak ya yang sering ku alamin tuh kalau abis beresin kerjaan terus aku paksain gitu, udahlah aku begadang aja gitu sampai subuh. Nah besoknya aku malah malas ngapa-ngapain loh. Besoknya bawaannya kayak pengen pengen goleran aja gitu di tempat itu sampai karena semalamnya udah ngejar ngejar deadline kayak gitu. Jadi kak abis ngejar deadline kayak gitu sehari 2 hari setelahnya aku agak-agak kayak males ngapa-ngapain gitu. No kayak ada Two of Swords di sini aku nggak kaget sih, tapi hopes and fear-nya di sini ada death, ada ada mungkin ada bagian dari diri kalian yang harus kalian biarkan mati kayak gitu kali. Iya, ada ya death itu selalu ngomongin soal proses transisi, emang tidak selalu menakutkan ya. Dan aku ngerasanya kayak uh, kalau kita balik lagi konteksnya ke kalian kemarin tuh kehilangan sesuatu, mungkin ini kayak proses kalian mengikhlaskannya gitu loh. Ya mungkin kalian selama ini ngejalanin hidupnya tuh semenjak hal itu hilang belum benar-benar ikhlas, walaupun kelihatannya mungkin di depan orang udah ikhlas gitu aja, udah nggak mikirin. Tapi sebenarnya ini kayak yang aku lihat lebih ke proses kalian mengikhlaskan sesuatu yang udah lewat atau yang udah hilang sih. Di atasnya ada Two of Swords. Ini balik lagi sih, pilihannya ada di tangan kalian. Aku nggak bisa yang udahlah ikhlasin aja kayak gitu, enggak sih. Kayaknya lebih kompleks dari itu sih kalau ngeliat ada Ten of Swords di sini sama Two of Swords di sini. Kalian juga mungkin masih menimbang-nimbang gitu mau sampai kapan kalian ngerasa kehilangan kayak gini. Dan ya balik lagi sih keputusannya di tangan kalian. Aku nggak bisa terlalu banyak ngedikte, dan emang harusnya nggak begitu sih. Aku nggak tahu ya, cuma aku nggak pernah benar-benar ngasih disclaimer gitu kalau tarot tuh nggak punya kuasa untuk menentukan arah hidup kalian sih, enggak. Iya, ini kayak sebagai kayak cara kalian nemuin kejelasan atau clarity-nya aja. Ini nggak mendikte apa yang harus kalian lakuin atau apa yang harus kalian uh, apa ya ini nggak ngedikte gimana cara kalian ngejalanin hidup juga sih. Makanya itu yang pengen aku tekankan di sini. Aku bisa ngerti kalau kalian ada perasaan yang masih ngeganjel. Mungkin ya salah satunya kalian pernah kehilangan sesuatu yang sampai sekarang belum ketemu gantinya gitu. Dan kalian udah bekerja keras untuk nggak ngerasain perasaan itu, untuk menekan jauh-jauh perasaan itu. Dan kalau di titik ini kalian masih ngerasa ngeganjel, mungkin udah waktunya kalian menerima sih, udah waktunya kalian mengikhlaskan. Iya gitu kali ya Aquarius, untuk readingan kalian kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.